Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, anak cucu Mbah Nun semua. Ini rubrik baru yang belum kita temukan namanya, gitu, karena Pak Toto yaitu kemarin itu sempat rasan-rasan, ayo gitu ada satu rubrik khusus yang bahas karya MH gitu. Ya sudah, terus kita buatkan. Sampai sekarang belum ada namanya, belum nemu. Nanti teman-teman bisa usul di komen-komen, usulnya apa, jenengi sing apik gitu. Tapi memang rubrik ini dikhususkan untuk hanya membahas, mengulas, menguliti karya MH Ainun Nadjib. Dan juga bukan bukan isi karyanya, karyanya, tapi backgroundnya itu ya. Apa gitu? Ya, gitu. Koyone saat itu bagaimana karya itu apa? Kenapa monumental? Pasti kan akan harus relevan di saat itu dan masa kini gitu, pasti gitu. Jadi kita mulai karena kemarin terakhir itu Kiai Kanjeng ada satu pementasan. Terus Pak Joko membaca satu puisinya Mbah Nun. Doa kemarau politik yang teramat panjang. Doa kemarau politik yang teramat panjang. Negara adalah rumah kami, namun Bapak Ibulah yang memilikinya. Rakyat adalah kompor untuk memasak makanan mereka. Masyarakat adalah air untuk mandi mereka. Massa adalah tegel-tegel lantai yang diperlakukan sebagai nomor-nomor dan jumlah. Oh, nasib kami tak terkirakan. Hujan atas kami senantiasa membanjirkan. Kemarau kami terlampau panjang. Bagi segala kehendak dan kepentingan negara telah tersedia pelayan, peralatan, fasilitas, uang, dan senapan. Tapi bagi kehendak kami para rakyat, bagi kepentingan kami masyarakat, bagi kemauan kami massa, apa yang tersedia? Kalau kami kelaparan, kepada siapa akan melapor? Kalau kami kesakitan, siapa yang akan menampung? Kalau kami terinjak, siapa yang akan mendengar rintihan kami? Kalau kami terusir, siapa yang akan ikut pergi menemani? Kami dipaksa untuk makan ketela. Dan itu tidak cukup, karena mulut kami harus mengatakan bahwa yang kami makan adalah roti. Badan kami panas-panas dan kesakitan, dan itu tidak cukup, sebab kepada koran-koran kami harus mengaku bahwa tubuh kami sehat walafiat. Hati kami gundah, perasaan kami menderita, pikiran kami bingung, langkah-langkah kami terbuntu, dan itu tidak cukup, sebab kepada dunia luas kami harus mengatakan bahwa kami telah menikmati kemakmuran, keadilan, dan kemerataan pembangunan. Kami tidak punya tempat di rumah kami sendiri. Kami tidak ikut menikmati makanan yang kami masak sendiri. Kami tidak menghirup air dari sumur yang kami gali sendiri. Negara kami hanya bersemayam di dalam mimpi dan dambaan perasaan kami. Masa depan kami bersembunyi di dalam kehangatan darah dan tetesan keringat kami sendiri. Lama sekali saya tidak mendengar puisi itu dibacakan Pak Joko, rasanya megah gitu. Nah, makanya kita hari ini mengobrol dengan Pak Toto Raharjo yang ketika puisi dibuat ya saksi mata, saksi telinga. Itu Pak Toto. Ya. Konteksnya puisi itu dibuat itu karena apa toh Pak Toto? Ketika itu.
Ya, itu kan dibuat itu sekitar tanggal berapa ya? 1 Juni 1992. Jadi sebetulnya kalau 92 ke 98 kan kira-kira berapa lama ya? Ya 6 tahun lah ya. Ya kira-kira 6 tahun ki jane ya wis mulai obyek ngono kae wis. Artinya sudah banyak orang mulai jengah lah ya udah. Dengan orde baru itu maksudnya? Iya, orde baru gitu. Nah itu kira-kira 6 tahun ya sebelum reformasi. Nah saya kira tahun-tahun itu memang Cak Nun itu konsentrasinya itu di situ itu. Konsentrasinya di kegelisahannya pada pada situasi politik lah ya, situasi politik dan hampir karya-karyanya pasti menyentuh itu. Pasti ya. Tahun 92 berarti 6 tahun sebelum reformasi toh, sebelum reformasi. Terus dibuatnya di Tarus tuh ngendi tuh Pak? Ini Tarus ya. Tarus itu kalau dari Kupang, ini Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau dari Kupang kalau mau ke Dili, kalau mau ke Timor Leste, dulu masih Timor Timur, itu melalui desa itu namanya Tarus, itu desa itu sebetulnya. Jadi kira-kira dari Kupang ya sekitar 20 menit lah. Berarti ketika itu memang baru ada kegiatan di sana atau bagaimana? Ya, jadi waktu itu saya kan sudah lebih dulu ya jalan ke Tarus, ke NTT ya, dan base campnya kan di Tarus itu. Nah, teman-teman itu rasan-rasan, Pok, kamu ngajak Cak Nun ke sini. Nah, pada saat itu kebetulan ada satu pertemuan besar lah. Ya mahasiswa, ya orang-orang NGO, juga masyarakat adat dan macam-macam lah. Itu pas lagi kumpul di situ. Nah, Cak Nun diundang ke sana. Iya. Jadi Cak Nun ya ketemu, tidak hanya ketemu satu golongan saja, ya ketemu orang-orang aktivis, ada mahasiswa ya NU. Ada mahasiswa Muhammadiyah, ada mahasiswa Kristen, ada mahasiswa Katolik. Itu sejarah pertama karena ada Cak Nun itu mereka ketemu itu. Oh, gitu ya? Iya. Jadi ya termasuk kayak PMGRI, HMI, PMI itu ketemu itu, dan pertemuannya itu di satu perguruan tinggi Katolik di Kupang. Di Kupang. Nah, itu seharian penuh dah. Bahkan akhirnya mereka bikin acara lagi. Jadi Cak Nun agak mungkin sekitar 2 minggu lah di sana. Sulit banget 2 minggu. Jadi juga termasuk ketemu teman-teman NGO di sana ya. Nah, saat itu mulai ya sebetulnya demo-demo itu udah mulai terjadi itu di daerah itu. Untuk menyoal. Tapi nggak demo-demo kayak sekarang ini, tapi lebih umpamanya kayak teman-teman yang gara-gara itu, teman-teman Katolik di Flores itu bikin kebaktian di jalan, bukan di gereja, umpamanya kayak demonya, gitu. Gitu ya. Ya macam-macam, dan pertemuan itu juga ada semacam petisi atau apa gitu ya, orang NTT itu. NTT bersatu. Nah, saya kira puisi itu juga bagian dari petisi yang dibikin oleh mereka karena Cak Nun datang itu. Jadi kalau bumbu mulai tutup apa jenenge? Tumbuh ketemu tutup lah. Gitu. Ya, kira-kira itu sih. Menemukan kondisi cuaca yang cocok untuk membuat puisi dan itu. Menurut saya peristiwa yang paling menarik adalah ketemunya tadi ya. Jadi cah PMGRI karo cah HMI ya ora tahu ketemu selama ini. Nah, Cak Nun itu mempertemukan itu. Dan akhirnya menjadi gerakan sampai ke reformasi menurut saya di sana ya. Dimulainya dari sana. Gitu. Kira-kira suasana puisi itu menurut saya menggambarkan itu sebetulnya. Itu kan ya ada dialog-dialog lah macam-macam. Iya. Gitu. Wah,
ternyata ceritanya sedalam itu. Gitu. Iya, jadi enggak cuman puisi sing apik, tidak sekedar juga apik. Itu kan yang pertemuan-pertemuan formal ya. Nah di base camp di Tarus itu ya mereka datang kalau malam ya. Kadang-kadang yang ngobrol itu malah yang ya. Itu makanya terjadi kan antara Kupang ke Flores ini kan jauh nih. Ya. Kudu numpak pesawat atau perahu. Ya. Nah di Flores bikin sendiri tuh kebaktian. Kalau Flores kan basisnya Katolik. Nah kalau di Nusa Tenggara Timur yang Timor itu kan paro-paroan itu yang separuh Protestan. Ya. Kalau yang sudah hampir ke perbatasan Timor Leste itu Katolik. Gitu. Nah, jadi itu ketemu itu. Jadi dari Tarus nyetrum. Iya. Dan teman-teman yang ikut pertemuan itulah yang membawa ke tempatnya masing-masing itu. Dan saya kira cukup lumayan besar ya, serentak ya waktu. Besar itu. Artinya ini juga embrio memasuki reformasi itu walaupun saat itu kita juga tidak akan membayangkan akan terjadi reformasi ya. Tapi paling enggak itu jadi bibit percontohan. Jadi anune ya saka kono kuwi lah. Di percontohan daerah lain kayak kok iso begini, buat begini. Jadi makanya kalau kita membayangkan reformasi segede itu juga jangan membayangkan itu hanya orang-orang itu saja, yang enggak lah. Ada orang-orang yang tidak terekspos ya. Betul. Dan ternyata hasilnya malah menjadi embrio penting, titik awal gitu. Dimulainya sebuah gerakan besar. Ya, ini juga sebenarnya kan ada satu sisi ada doa, tetapi simbol yang lain kemarau kan. Nah kemarau itu kan nenggon kahanan biasanya kan panas, mangsan terang apa mangsan. Nah iki mangsan terang sing wis dawa banget ngono lho. Biasanya ya lemah iki ya do meledak-meledak, ora ana banyu. Ora ana udan, kira-kira kering, haus. Gitulah kalau kemarau. Kira-kira saat itu situasinya seperti itu. Situasi politiknya, situasi, iya. Doa kemarau politik yang teramat panjang. Nah sementara kan di Jawa sendiri kan Cak Nun sebenarnya juga sudah dicekal itu. Di Jawa Tengah itu udah dicekal. Termasuk dalam inceran. Itu nanti ini juga embrio. Dari Tarus, Kupang itu, dari NTT itu nanti setelah pulang itu sebenarnya itu juga sedang dalam rangka mengerjakan Pak Kanjeng itu sebenarnya. Oh, tahun 92. Nah itu Pak Kanjeng itu dipentaskan atau mulai dirintis itu setelah dari Kupang itu. Pulang dari kita balik lagi kalau ke karya puisi itu sendiri. Terus Pak Toto itu mirsaninya melihatnya posisi karya itu dalam semua mozaik karyanya MH Ainun Nadjib itu di mana Pak Toto? Saya kira Cak Nun itu kan selalu dipengaruhi di samping kegelisahan dia ya kan selalu dipengaruhi orang-orang yang ketemu, orang-orang yang lingkungan terdekat, orang-orang yang datang, orang-orang yang memberikan informasi kepada dia, juga peristiwa-peristiwa seperti yang pertemuan di Tarus itu di Kupang ya, itu saya kira kontekstualnya bahwa puisi itu lahir itu juga karena kalau saya kan melihat Cak Nun itu memiliki kemampuan menyerap informasi dari orang lain. Jadi menurut saya puisi itu juga bagian dari dia menyerap atau menangkap nuansa atau kahanan sing lagi koyok ngono kuwi dadine puisi kuwi. Nah, itu kan ya tentu saja di situ ada juga ada harapan juga. Makanya ada doa gitu ya, ada doa di situ gitu loh. Nah, saya tidak membahas isi puisi isi puisi doa kemarau politik yang teramat panjang ya, tetapi kira-kira seperti itunya. Posisi karya itu. Ya sebaiknya teman-teman bacalah itu. Iya, kudu maca lah. Itu puisi itu akhirnya dirangkum oleh Bentang waktu itu ya menjadi sesobek Indonesia apa gitu. Nah itu jadi buku besar itu.
itu buku besar dan kayaknya agak menipu itu buku itu. Pikirnya orang itu buku apa gitu ya, tulisan panjang atau apa, ternyata isinya puisi. Dan salah satunya itu puisi. Dan puisi apa namanya, dua politik yang kemarau politik yang teramat panjang itu menjadi bagian akhir. Memang itu jadi fase akhir dari seluruh kumpulan puisi yang ada gitu. Tapi yang jelas itu, kalau menurut saya sih ini sudah fase-fase Cak Nun atau MH ya saat itu ya menjadi corong menurut saya, menjadi apa, kalau Bung Karno kan penyambung lidah ya. Ya Cak Nun ya corong ya. Iya betul. Iya, karena bukan hanya kegelisahannya dia, tetapi itu juga menangkap kegelisahan orang banyak gitu loh. Saya kira itu sih. Nah, kira-kira kan, nah terus apa konteksnya di masa sekarang ya? Lah yo jelas kuwi tahun sang peluluru saiki yo le bengak-bengok sing saya itu. Berarti kan pertanyaannya kan ada perubahan apa enggak kan? Itu kan 6 tahun sebelum reformasi. Geden-gedenan reformasi. Iya toh. Nah, iki wis reformasi, wis saiki. Nah, makanya kenapa kita mencoba menampilkan puisi lagi yang ini. Iya toh? Relevan banget kuwi. Iya toh, lah kok ora ono perubahan apa-apa ya toh? Iya. Ya tapi saat itu memang kita ya, artinya saya Cak Nun itu juga reformasi itu sebenarnya bukan pilihan kita. Kata reformasi itu. Sakjane kene iki kudune anti reformasi. Tapi ya piye wis ketemu koyo ngono kae. Iya. Nah reformasi ki lak ming ming ganti klambi ya to. Ning anune padha ngono lho, aktore padha kae. Kudune ya transformasi. Nek transformasi iki pikirane berubah, apa nilai-nilainya berubah, bahkan bisa jadi tatanannya juga berubah. Ini kan nggak berubah. Iya. Nah, kira-kira puisi ini mengingatkan itu gitu ya, mengingatkan ya iki ora nggak terjadi perubahan apa-apa. Iya. Ya cuma bedanya mungkin zaman dulu mungkin orang lebih banyak diawasi apa, tapi janjane ya kuwi ya sama saja. Ya jane kan padha wae toh. Sekarang juga diawasi tapi digital. Tidak diawasi secara fisik. Betul. Karena zamannya berbeda. Iya. Sama. Nah, cuman memang saat itu memang nggak ada media sosial, itu aja betul. Bedanya. Semuanya. Jadi ya kehadiran orang itu kayak Cak Nun harus ke sana itu menjadi hal yang sangat penting ya. Iya. Zaman dulu itu memang menuntut seseorang menjadi lebih jantan daripada sekarang gitu ya. Gitu. Oke teman-teman. Jadi kalau kita mendengar Pak Toto tadi membaca ulang karya puisi itu tahun 92 itu dibaca ulang, yo relevan banget tahun 2025 ini memang nggak terjadi apa-apa. Nah yang paling penting kan kenapa saat itu Cak Nun sudah mampu memotret atau merangkum kegelisahan itu, dan dia mempertanyakan kan di dalam puisi ini kan. Iya. Jadi kira-kira isinya puisi kan apa, rakyat kudu kuat supaya negara lemah. Iya. Nah, jadi nek negara piye to, nek negara kuat rakyat kuat iki kira-kira piye? Bagaimana gitu. Piye itu kan pertanyaannya kan seperti itu sebetulnya. Kalau gitu. di Maya itu kan sering kita dengar ya. Iya. Itu idiom itu gitu. Oke Pak Toto, matur nuwun. Oke. Sekali ya. Nanti kita sambung ya. Oke, jadi ini kita tunggu lagi aja. Kita tunggu lagi. Nanti kita karya MH Ainun Najib yang mana lagi. Teman-teman ojo lali lo ya. Kasih saran apa nama yang enak untuk kolom ini gitu. Matur nuwun Pak Toto. Oke. Yes.